ayat-ayat Al-Quran yang membawa pengertian kadang tidak terjangkau oleh akal manusia hakikat dari maknanya. Dan karakter itu ada di dalam Al-Quran. Di antara yang dicontohkan oleh para ulama adalah huruf-huruf yang alif, lam, ra. Dan termasuk juga adalah ayat-ayat yang dalam kategori apabila dia ditafsirkan, maka akan menimbulkan beberapa kemungkinan makna. Yang tidak ada jalan bagi orang untuk mengetahui mana dari makna itu yang hakiki. Kalau dalam kajian ilmu sering dikatakan, yang dikatakan mutasyabihat yaitu yang tidak wadih, yang tidak ada kejelasan makna dalam pandangan manusia yang menerima atau yang membaca ayat itu karena keterbatasan ilmu. Nah, menghadapi ayat-ayat seperti ini, kita lihat para ulama nanti menentukan posisi beragam. Ada yang mengatakan Allahu a'lamu bimuradih, Allah yang maha tahu dengan maksud. Tailah begitu. Dia ada sebagian yang mencoba untuk mentakwilkannya. Bahkan ada pula yang mencoba mentakwilkan huruf-huruf awal, alif, lam, mim, alif Allah, lam Jibril, mim Muhammad. Yang kita tidak tahu ukuran untuk pengambilan takwil itu dari mana. Apakah ada singkatan nanti dalam bahasa Arab di singkatan PKK misalnya, di alif lam mim Allah, alif lam Jibril. Kenapa ketika Allah pertama yang diambil, Jibril huruf terakhir, Muhammad huruf awal lagi? Ada. Karena memang ayat-ayat seperti itu lemah kemampuan manusia untuk menyelami maksudnya, maknanya, apalagi hakikatnya. Nah, tetapi sebagian orang yang memiliki kecenderungan untuk menyimpang dari jalan yang benar senang berhadapan dengan ayat-ayat yang demikian. Malah mereka telusuri ayat-ayat yang kategori itu. So, apa mereka lakukan itu? Ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wil. Mereka lakukan itu untuk apa? Untuk mencari-cari peluang memunculkan fitnah di tengah umat dan mencoba menelusuri apa ta'wil yang mungkin bisa dipakai untuk perkara ini. Nah, Allah katakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui ta'wil dari ayat mutasyabih itu
dalam kondisi khafa, dalam kondisi tersembunyi sampai ke tingkat tidak jelas maksudnya dari sudut pandang kita. Tentu dari sisi Allah Subhanahu wa taala dia adalah sesuatu yang jelas, tetapi dari sudut manusia, manusia tidak mampu menyelami maknanya, mengetahui hakikatnya. Nah, siapa sebenarnya yang tahu takwilnya? Allah di sini, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Warasikhun, tadi saya katakan waw, warasikhuna bil ilmi. Waw yang ada pada kata warasikhun, waw apakah? Nah, disinilah ikhtilaf. Sebagian ulama mengatakan waw itu waw ataf. Kalau begitu kita meletakkannya, memahaminya, maka terjemahan yang tepat adalah dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah dan orang-orang yang mendalam dalam keilmuan. Pakai dan. Tapi ada yang mengatakan waw itu bukan ataf, karena itu tidak diartikan dan, tapi dia ibtidaan, permulaan. Jadi kalau begitu bagaimana menterjemahkannya? Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah, titik di sana. Sedangkan, jadi bisa diterjemahkan sedangkan, adapun permulaan. Orang-orang yang mendalam secara keilmuan, mereka hanya akan berkata kami beriman dengannya. Mereka tidak mengetahui takwilnya, tapi mereka mengimani keberadaannya. Sebagai apa? Kullu min indillah, seluruhnya berasal dari Allah. Perbedaan seperti itu mu'tabar. Nah, karena itu saya sering katakan orang yang mentakwil dan tidak mentakwil tidak boleh saling sesat menyesat. Nah, hari ini kan heboh terkelompok ahlu ta'wil dan ahlu tafwid namanya. Buat pula berbagai kajian. Kajian itu kan rumit difahami oleh orang-orang awam, yang ujungnya nanti hanya akan membelah umat saja. Ini masuk kelompok ta'wil yang dia sendiri juga tidak tahu apa itu ta'wil. Yang satu lagi masuk kelompok tafwid yang dia juga tidak tahu apa sebenarnya makna tafwid. Untuk apa itu dibuat? Karena banyak guru-guru hari ini menunjukkan eksistensinya, dia buat dia ada pengikut pula. Orang sibuk mencari pengikut gini. Itulah yang sekarang mendera umat. Nah, sedangkan berbagai penyakit yang sedang mengancam umat ini, termasuk LGBT itu, siapa yang serius mengurusnya? Kami dari zuhur sampai sebelum maghrib, cara langkah-langkah apa yang bisa diambil belum. Apa yang serius? Heboh cerita ahlu ta'wil dan ahlu tafwid. Apakah bisa ulama hari ini menyelesaikan itu? Tak. Mendamaikan bisa, tapi menyelesaikan tidak. Kenapa? Nah, dia sudah jadi berpuluh abad, bahkan sudah semenjak awal pahaman tentang warasikhun itu tidakkah atau atafkah? Karena itu akan ada orang-orang ulama-ulama yang dengan niat baik mereka mencoba mentakwilkan. Nah, muncullah yadullah adalah kekuasaan Allah, kudrah Allah dan sebagainya. Karena menurut mereka memakaikan makna zahirnya menimbulkan pemahaman Allah serupa dengan akan adalah ahlu ta'wil. Apa itu sesat? Saya melihat tidak.
Tapi apakah orang yang mentakwil itu bisa memastikan bahwa itulah yang terbenar? Tidak juga. Ada orang tidak mentakwil tangan Allah. Sudah, baca sajalah begitu. Yadullah. Bagaimana itu tangan Allah? Bagaimana yang kita tidak tahu. Terus seperti apa? Imani sajalah. Mempertanyakan itu perkara bid'ah. Ada orang yang berhenti pada batas itu. Amir ruha, sudah, pakaikan seperti bacaannya itu. Kalau Allah katakan dia punya yad, ya sudah, katakan yadullah, selesai. Apakah maknanya, apakah tafsirnya, berbagai macam, stop. Allahu a'lam. Nah, kenapa saya kata keduanya itu tidak sesat selama mereka masih meyakini bahwa Allah laisa kamislihi syai' wa as-sami'ul alim. Selama keduanya meyakini bahwa Allah itu mukhalifun lil hawadis, selama meyakini bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluknya, selama dalam konsep itu mereka keduanya itu terjangkau oleh ayat ini. Karena ada yang memahami wawnya itu ibtidaan, bermakna apa? Hanya Allah lah yang tahu. Dan Allah tidak tahu. Orang yang mendalam ilmunya bagaimana? Mengatakan amanna bihi, kami beriman. Seluruhnya berasal dari Allah. Mau itu mutasyabihat, mau itu muhkamat. Semuanya dari Allah. Tapi ada yang mengatakan wawnya itu ataf, berarti wa ma ya'lamu ta'wilahu, tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah dan orang-orang yang mendalam di dalam ilmu. Sama tahu. Nama ini maksud siapa? Ar-rasikhun. Dua aliran di dalam melihat makna waw di situ itu ada semenjak. Terus bagaimana menyelesaikannya? Ajak yang sudah berada pada posisi Allahu a'lamu bi muradihi, sudah selesai saja begitu. Baca sebagaimana ia diturunkan. Serahkan makna, pengertian dan hakikatnya kepada Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikaji lagi, jangan dibahas lagi. Apapun membahasnya, kamu tidak akan sampai kepada. Tapi ada orang yang mau mengambil, dia mau mentakwil. Lihat katanya qudrah. Dengan berbagai macam mempergunakan alat-alat ilmu bahasa, karena di dalam bahasa Arab sama dengan bahasa kita, ada penggunaan kata secara hakikat, ada penggunaan kata secara majaz. Mereka mengambil langkah itu dengan tujuan supaya jangan jatuh orang kepada tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, supaya jangan jatuh kepada menjadikan Allah bertubuh sehingga Allah bisa dibagi-bagi, ada tangan, ada kepala, ada berbagai macam. Nanti orang-orang yang tidak kuat keimanan terjerembab kepada jadikan Allah punya jasad. Dengan tujuan itu mereka menempuh jalan ta'wil. Jangkau pula makna ta'wil, artinya membolehkan ta'wil itu. Ya, kalau dibaca warasikhunnya itu, wawnya itu ditempatkan sebagai ataf. Artinya apa? Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah dan Edan. Tapi kalau orang yang tidak meyakini itu akan mengatakan tidak ada yang mengetahuinya melainkan hanya Allah, melainkan Allah. Sedangkan orang-orang yang mendalam keilmuannya, mereka berkata
kami beriman. Nah, ambil mazhab yang mana? Jadi itulah asal muasal ikhtilaf dalam perkara ta'wil dan tafwid dalam perkara ayat-ayat mutasyabihat. Jadi kalau kita mengambil sikap di surau ini, jangan jadikan itu sebagai alat untuk unjuk diri. Kelompok kita lah yang paling hebat. Jangan jadikan ini sebagai alat untuk menuding orang lain berada dalam kesesatan. Takwil menuduh orang yang tafwid mujassimah, musyabbihah. Orang yang ahlu tafwid menuduh ahlu tawil dengan apa? Mubtadi'ah. Untuk apa perdebatan ini dihidupkan lagi, Bapak dan Ibu? Saya khawatir, saya khawatir umat Islam diseret dalam perdebatan seperti itu yang telah muncul dahulu. Pada abad ketiga, abad keempat, muncak perdebatan itu. Hari ini dihidupkan kembali dan sudah ribuan kitab yang dikarang tentang itu. Untuk apa? Untuk membuat umat Islam lengah saat orang lain memasukkan berbagai virus ke dalam tubuh ini, umat ini. Termasuklah LGBT, narkoba. Membuat umat Islam lalai apa? Dari menjaga apa yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka, bumi yang subur berbagai macam, kuasai oleh orang. Awak sibuk je bercakap perkara. Jadi kalau kita mencoba menelusuri ayat-ayat mutasyabihat dengan tujuan untuk menunjukkan eksistensi kita dan kelompok kita, itu zaighun. Siapapun mereka, mereka yang mengaku aswaja, yang mengaku salafi, kalau itu cuma tujuan untuk menunjukkan eksistensi kita dan kelompok kita, itu zaighun. Hati perlu dipelok tu.